Lur, dari lereng gunung Merbabu dan Merapi, kita geser sedikit ke desa yang memiliki danau super cantik. Ayo, ada yang bisa tebak aku lagi ada di mana? Sekarang kita lagi berada di pinggiran waduk Ada Selintang ya Bu ya? Iya. Ini suasananya seger banget ya Bu? Iya, semriwing. Nah ini juga lagi ngupas kelapa muda. Kira-kira mau jadi apa ya Bu? Apa ya? Kira mau Yuk, jadi apa ya? penasaran ya Bu ini Bu? Makanya boleh bantu. Wes tak kupas sih Bu ya? Ya. Yang ngupas hati-hati ya Mas ya. Siap Bu. Wes, nanti aku ceritain keistimewaan desaku Mejing. Sekarang, aku mau motong-motong kelapa muda ini dulu. Katanya sih, mau dijadikan campuran makanan yang enak. Tapi minum air kelapanya dulu ah. Sayang kalau tumpah-tumpah. Ih, kok diri ini terus Mas? Kilo. Sumpah gede gila Mbak. Tenang ya. Jangan minum air kelapa terus Thomas. Gak kelar-kelar nanti ngupas kelapanya. Ini loh, aku sama ibu-ibu lagi siapin bahan lainnya. Bagianku ya ini, ngupas ubi rambatnya. Nah, jadi sebenarnya ini adalah bahan utamanya. Mau diolah menjadi biji salak atau Kecol. kecol. Kilo Mas, meh digawe Kecol. kecol. Ini apa toh Bu? Aku ngerti kok. Padha kaya karo biji salak. Pasti enak ya Bu ya? Enak lah. Lah, lanjut Bu. Walah, jadi gecol toh. Tahu aku. Gecol atau biji salak adalah makanan yang terbuat dari ubi sebagai bahan bakunya. Dibentuk bulat-bulat, kemudian dihidangkan dengan santan manis. Bener toh? Tapi ada banyak tahapan sampai ubinya bisa jadi bentuk bulat-bulat siap santap. Nih, udah matang ubi rambatnya. Harus langsung ditumbuk selagi panas. Kalau udah dingin, teksturnya udah lebih keras yo. Susah menyatu dengan bahan lainnya juga. Bantuin halusin ubinya ya Mas. Gampang. Sini, aku bantuin. Urusan gini doang sih gampang. Balatan yuk. Oh iya, sambil kita cetak bulet-bulet ubinya, si ibu lagi buat kuah gecolnya. Mirip seperti juru yo, karena terbuat dari campuran santan dan gula yang dipanaskan. Ya wis ini, aku rebusin dulu. Sekarang ini tahap merebus hasil ulenan dari ketela Bu ya? Nah ini kalau udah matang biasanya bakal ngambang sendiri seperti ini. Iya. Ini sebagian udah matang kan Bu? Sudah ini udah matang. Monggo Bu, tak tambahin Bu. Oh. Jadi hampir sama seperti masak klepon yo. Langsung angkat tuh gecol yang sudah mengapung alias sudah mateng. Sip, langsung kita hidangkan saja. Tinggal campurkan gecol yang sudah matang dan juru ke dalam kelapa mudanya. Pie, bagus toh hasil inovasiku sama ibu-ibu ini. Ya wes, percaya aku saiki. Apalagi bukan cuma tampilannya yang cakep, rasanya juga enak banget. Rasa dari si degan gecol ini rasanya dia manis, gurih, dan ini ada lembut-lembutnya. Tapi ini nih yang bikin seger, kuah dari santannya ini Mbak ya. Nah, ditambah iki loh Mas degane sekalian. Wah. Tambah gurih. Iki yo degan iki yo. Jos banget loh. Mantap yo. Ayo Mas. Dimakan dengan degannya langsung, rasanya jadi lebih nikmat. Karena alam memberikan banyak manfaat. Masih di desaku Mejing, sekarang aku mau ikut bikin salah satu makanan khas dari desa ini. Nggak bakal ada di tempat lain. Salah satu makanan tradisional dari desa Kumejing yaitu bucu pendem. Nah kali ini mau ngukus dulu berasnya sebelum nanti diolah dengan bahan-bahan lainnya. Wah. Bucu sebenarnya adalah sebutan masyarakat Wonosobo dan sekitarnya untuk menyebut salah satu hidangan yang mirip dengan tumpeng. Nah, bener banget Mas. Selain itu, salah satu unsur terpenting dari bucu pendem adalah ayam ingkung. Nah, sekarang aku lagi bikin bumbunya dulu. Bumbu untuk membuat ingkung bucu pendem ini sebenarnya sama dengan itu ya Bu, urap ya. Coba bedanya setelah halus langsung dibalurkan kepada ayamnya.
Mbak, nasinya sudah setengah mateng. Untuk membuat bucu pendem ini, katanya harus diangkat dulu toh berasnya kalau sudah setengah mateng. Iya, sini kita lanjutin ngurus beras yang sudah diaron. Minta tolong bakar ayam ingkungnya dulu ya. Siap. Ayam ingkung adalah salah satu makanan terpenting dalam setiap tradisi di Jawa. Dalam membuat ayam ingkung, sayap, kaki, dan kepalanya harus diposisikan sedemikian rupa karena menyimbolkan seorang insan yang tidak punya daya kecuali karena izin Sang Pencipta. Ada berbagai macam dalam mengolah ingkung. Ada yang direbus. Nah, kali ini dengan dibakar seperti ini, tapi tidak boleh kena apinya langsung. Hanya asapnya aja. Udah mau mateng iki ayamnya. Nasinya gimana? Sudah siap toh? Dikit lagi selesai nih, lagi dicampur dengan pewarna dari kunyit dulu. Sebenarnya bucu pendem yang asli yang dibuat untuk acara adat itu harus polos. Tapi kalau dimakan sehari-hari sih bisa juga jadi olahan warna begini. Sip, semua bahan sudah siap iki loh Mas. Langsung kita masak yuk. Oke, kita masukkan dulu nasi setengah matangnya. Kemudian masukkan ayam ingkung yang sudah aku bikin tadi. Berikutnya giliranku ya. Nah, setelah kita masukkan ayam, kita lalu masukkan serundeng ya Bu. Iya. Gunanya agar nasi sama ayamnya lebih gurih. Betul sekali. Wuh, lagu wis ramu urung kuwi. Hah? Wis rata urung. Saya turun masih Wis gone genten to. Serundeng ini yang bikin rasa bucu pendemnya lebih spesial. Langsung tutup lagi dengan nasi ya Mas. Ini nih ciri khas dari bucu pendem, yaitu ayam yang sudah dibakar tadi selanjutnya ditimbun dengan nasi seperti ini. Ini menyimbolkan atau mempunyai filosofi yaitu orang yang sedang tirakatan ya Bu ya. Iya. Wah, maknanya jos ya Bu ya. Ayo Mas, resiki Mas. Iki. Kira rata tak iki lho. Iki dipedhek didedet ngene iki. Nah, mau kira rata. Seperti kepompong ya Lur. Biasanya, seseorang yang akan naik kelas dalam kebatinan harus tirakat seperti ulat dengan mengurangi segala hawa nafsu sampai jadi sesuatu yang cantik, kupu-kupu. Sekarang kita ke acara inti. Aku, Mbak Vistra, dan rombongan ibu-ibu ini harus naik perahu untuk mengikuti tradisi yang satu ini. Saat ini kita lagi mau mengikuti salah satu tradisi, yaitu tradisi penyambutan tamu di Desa Kumejing. Nah, ini rame-rame bersama ibu-ibu di sini lagi mau menyeberang ke Desa Kumejing ya Bu ya? Wah, penyambutannya mesti rame ya, Fit. Penasaran aku. Ikuti bae. Desa Kumejing adalah salah satu desa yang berada di ujung Waduk Wadas Lintang, Wonosobo. Sebagai salah satu desa terjauh, memiliki kontur alam yang luar biasa indah. Pemandangan hijau berbukit disempurnakan dengan keberadaan Waduk Wadas Lintang yang mempesona. Bikin semua takjub yo untuk mata yang memandangnya. Sayangnya, akses jalan masuknya sangat sulit dijangkau karena kondisi jalanan yang sempit dan rusak. Makanya, salah satu alat transportasinya ya dengan perahu seperti ini. Wah, itu udah kelihatan tuh yang pada nyambut. Nah, sampai seberang sana tuh. Di tepi desa, Pak Kepala Desa dan rombongannya sudah menunggu kami datang. Wah, kalau ada acara penyambutan ini udah kayak tamu agung aja ya, Fit ya? Nah, karena ini penyambutan ini dilakukan di Desa Kumejing ini terletak di ujung Kecamatan Wadas Lintang ya Pak ya? Nah, karena jalannya terlalu sulit ya Pak ya aksesnya. Salah satu alternatifnya ya pakai ini, pakai kapal. Bener-bener serasa tamu kehormatan ya. Nggak cuma disambut oleh rombongan kepala desa, kedatangan kami juga disambut oleh salah satu kesenian di Wadas Lintang. Di dalam tradisi penyambutan tamu di Desa Kumejing juga terdapat kesenian Imblek. Nah, itu sejenis kesenian kuda lumping, namun ditambahin iringan dengan iringan anglo. Ya. Ayo Mas.
Nah, kebetulan aku diberi kehormatan untuk ikut mainkan. Oh iya, kalau kuda lumping atau kuda kepang lainnya, biasanya nada dan ketukannya lebih cepat. Nah, Inblik ini karena mendapat pengaruh angklungnya, jadi lebih pelan yo, lebih anggun. Wah, jadi lebih bisa menghargai kekayaan negeri yo. Salah satunya yo, produk budaya seperti ini. Semoga tetap lestari. Tahap akhir adalah doa dan makan bersama. Karena kondisinya habis hujan deras, jadi kami dikumpulkan di pendopo desa. Sebelum makan dan doa bersama, kami masih dihibur oleh kelompok kesenian jam-jaming, yaitu lantunan sholawat yang menggunakan bahasa Jawa, kemudian diiringi oleh rebana. Nah, ini dia yang ditunggu-tunggu, bucu pendem yang akan dihidangkan. Pelan-pelan, Bu. Nah, bucu pendem ini mempunyai makna atau filosofi. Kenapa makannya harus ditumplek seperti ini ya, Bu ya? Nah, ini seperti untuk mengingatkan orang untuk selalu beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ini seperti menggelar sajadah ya, Bu ya? Iya, betul. Seperti itu. Monggo, Pak. Iki bareng-bareng ngaten nggih. Ayo wis iki diwangi kene. Sebelum makan bersama, kita panjatkan doa lebih dulu, dipimpin oleh imam dengan mengharap segala hal baik bagi hidup kita. Sip, sekarang acara inti, makan-makan. Wah, emang nggak ada duanya sih kalau makan bersama ini emang seger banget ya Pak ya. Nah ini tadi setelah aku cobain ayam bucu pendemnya, ayam ini angetnya masih terjaga karena di pendem ning jero sego nggih Bu ya. Nasinya sendiri gurih pol. Ini ada parutan kelapanya. Wah, pengen makan terus aku. Go Bu, Pak. Wah, bener-bener. Biarpun tampilannya sederhana, tapi rasanya sangat istimewa. Luar biasa yo, kearifan lokal yang satu ini. Karena alam memberikan banyak manfaat.